Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam episode kali ini, menyambung dari materi sebelumnya, kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama adalah bagaimana mencari jurnal bahasa Inggris dengan menggunakan Google Scholar. Yang kedua, bagaimana mentranslate jurnal tersebut ke dalam bahasa Indonesia dengan aplikasi dari Google Translate. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat referensi atau kutipan dengan menggunakan APA Style atau American Psychological Association Style. Nah, yang terakhir adalah kita akan membuat daftar pustaka dengan menggunakan Microsoft Word. Baik, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mencari jurnal bahasa Inggris. Nah, tentunya kalau ada yang masih bingung, perlu diketahui bahwa jurnal adalah karya tulis ilmiah yang menjadi rujukan utama dalam penulisan skripsi. Tidak apa-apa jika masih ada yang menggunakan beberapa buku sebagai sumber rujukan, namun sebaiknya jumlah jurnal harus lebih banyak. Hal ini dikarenakan jurnal itu lebih up to date. Kemudian, hindari menggunakan artikel website atau yang bersumber dari Wikipedia sebagai referensi, karena informasi yang disajikan belum teruji apakah valid atau tidak. Dalam tutorial ini akan dijelaskan cara mencari jurnal yang berbahasa Inggris, karena jurnal bahasa Inggris lebih general atau dapat diterima secara umum. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu variabel-variabel penelitiannya, ya. Jadi nanti pada saat kalian mencari, sesuaikan saja dengan topik penelitian masing-masing. Di sini X1-nya adalah motivasi intrinsik, X2 kompetensi, sedangkan Y-nya adalah komitmen afektif. Ya. Nah, dari sini kita akan terjemahkan dulu ya. Kita copy, kemudian kita buka Google Translate. Kita ketik Google Translate. Enter. Nah, kita lihat bahasanya. Dari Inggris Indonesia. Nah, ini salah. Kita rubah dulu dari bahasa Indonesia. Ke bahasa Inggris. Nah, kita masukkan teks. Nah, hasilnya intrinsic motivation. Kita copy dulu. Ya, kenapa di copy? Karena kita perlu tahu apakah hasil terjemahan ini benar atau tidak. Dengan cara mengeceknya itu seperti ini. Kita ke tab baru, kemudian kita masukkan ke searching. Nah, kalau hasil terjemahannya benar, akan muncul hasilnya, ya. Nah, kalau salah, pasti akan tidak muncul. Jadi, begitu cara mengeceknya. Jadi, istilahnya apakah ada atau tidak, gitu, kalau setelah diterjemahkan. Nah, jadi ini hasil pertama, yaitu intrinsic motivation. Nah, kita kembali lihat kompetensi. Kita cari lagi ya. Seperti tadi. Kita ke Google Translate. Kemudian masukkan. Enter. Hasilnya competence. Kita copy. Sekali lagi kita cek ya. Nah, ini artinya istilahnya sudah benar karena muncul di sini ya. Di searching bar-nya muncul. Oke, kembali kita ke Y. Komitmen afektif. Kita cari bahasa Inggrisnya apa. Balik lagi ke Google Translate. Nah, hasilnya adalah affective commitment. Sekali lagi kita copy sini. Kita cek apakah dia benar hasilnya. Tuh, benar ya. Jadi ada istilah dalam bahasa Inggris affective commitment. Ya, jadi sudah benar hasil terjemahannya. Kita kembali lagi. Nah, ini sudah ada. Nah, bagaimana kalau kita mencari jurnalnya?
Namun sebelum kita mulai mencari jurnal, ada kata-kata kunci yang bisa menjadi acuan atau bantuan ketika mencarinya. Pertama adalah employee, ya, artinya itu pekerja. Kemudian ada kata job dan work yang artinya pekerjaan. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Kita masuk ke Google. Kemudian kita cari Google Scholar. Enter. Kemudian kita masuk ke sini, Google Scholar. Nah, di sini tadi kita masukkan hasil terjemahan. Yang pertama adalah intrinsic motivation. Nah, bisa kita tambahkan in atau misalkan pakai on work. Enter. Nah, sekarang sudah muncul hasilnya, tapi jangan lupa tahun rujukan tidak boleh lebih lama dari 10 tahun. Makanya sekarang kita bikin dulu rentangnya ya. 2010 sampai 2020. Nah, ini kita telusuri. Dia akan muncul ya. Sekarang kita cari mana jurnal yang bisa diakses dengan gratis ya. Biasanya dari Sagepo, terus Wiley, terus Elsevier, Emerald itu harus bayar ya. Nah, jadi sekarang kita cari yang kira-kira selain dari penerbit ini. Nah, ini ada satu, kita coba buka ya. Di new tab. Nah, muncul. Kalau ada tulisan PDF biasanya dia bisa langsung di-download. Kita download. Kemudian nanti silakan di-save ya. Kalau klik ini, nanti di-save di folder yang sudah disediakan. Itu yang pertama ya, untuk intrinsic motivation. Nah, berikutnya kita cari yang X2-nya, yaitu competence on work. Kita cari dengan kata kunci seperti ini ya. Klik enter. Nah, ini ada dari Springer, ini biasanya juga harus bayar. Jadi kita cari yang selain itu. Kita lihat yang ini ya. Nah, ada tulisan PDF. Kita coba klik. Nah, seperti ini. Artinya jurnalnya bisa kita download. Nanti seperti tadi, kita cari tombol downloadnya. Nanti tinggal kita save di file masing-masing. Oke, untuk X2 sudah ketemu. Nah, Y, kita cari dengan kata kunci yang sama, yaitu effective commitment on work. Nah, ini lihat ya, ada Elsevier, ada Sagepo. Nah, ini biasanya harus bayar. Kita cari, coba yang ini ya. Nah, ada download PDF. Nanti tinggal kita save. Seperti itu. Jadi begitulah cara mencari jurnal untuk yang masih variabel per variabel. Bagaimana kalau misalnya sudah yang saling berhubungan dan mencari yang sudah saling mempengaruhi atau hubungan pengaruh. Nah, kita lihat bagaimana bahasa Inggrisnya. Tentunya ada cara untuk menerangkan variabel-variabel ini. Yang pertama, kita gunakan kata hubung N, ya. Nah, kalau misalnya untuk menerangkan hubungan antara, gunakanlah the relationship of atau the relationship between. Misalnya kalimatnya seperti ini. Hubungan antara X1 dan X2. Nah, maka kalimatnya adalah the relationship between intrinsic motivation and competence. Ya, nanti variabelnya kalian sesuaikan dengan variabel masing-masing. Nah, sekarang ini kita copy.
Kemudian kita cari di Google Scholar seperti tadi. Ini kita tutup ya, yang tadi. Kemudian simpan di searching bar. Nah, kita masukkan kata kunci seperti job atau tadi work atau employee. Pokoknya yang berhubungan dengan dunia kerja. Supaya lebih spesifik. Nah, ini lihat. Oke, kita cari di penerbit yang bisa memberikan jurnal gratis. Kita lihat di sini. Ternyata tidak bisa. Jadi memang seninya adalah seperti itu ya. Mencarinya harus sabar dan satu persatu. Kita cari di halaman berikutnya. Nah, kita cari di sini. Nah, ini ternyata berbayar. Jadi memang harus sabar ya, satu persatu dicari. Ini coba kita buka. Tutup dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi seninya mencari jurnal adalah kita harus mencari dulu kata kuncinya, kemudian mengecek apakah jurnal itu memang berbayar atau tidak berbayar. Jadi tidak simsalabim memang. Nah, jadi nanti kalian cari, setelah menemukan tinggal di download atau di save seperti itu ya. Itu tadi yang relationship between intrinsic motivation and competence. Nah, dengan tambahan kata kunci job. Sekarang kita cari yang pengaruh ya. Nah, untuk pengaruh, kalau tadi untuk hubungan pakai kata and ya, untuk pengaruh itu kita pakai kata to, towards atau on ya. Jadi kalimatnya seperti ini. Pengaruh X1 terhadap Y. Nah, pertama, the impact of intrinsic motivation to effective commitment ya. Bisa juga the effect of intrinsic motivation to effective commitment atau the influence of intrinsic motivation to effective commitment. Sekarang kita copy. Kita cari lagi di Google Scholar. Nah, ini kata kunci tambahan work. Cari yang kapan saja ya. Ternyata tahunnya terlalu lama. Ini dengan rentang khusus. Lalu kita telusuri. Nah, kita coba cari ya. Nah, ini tinggal download ya. Kalau yang tidak berbayar biasanya seperti itu. Nanti tinggal di save ya di file masing-masing. Oke. Nah, untuk yang berikutnya kita cari pengaruh X2 terhadap Y. Masih sama, yaitu menggunakan impact of, effect of, atau influence of ya. Jadi misalnya the influence of competence to effective commitment. Nah, ini kita copy. Kita cari lagi di Google Scholar-nya. Ctrl V. My work kita ganti ya. Search. Nah, seperti itu.
akan muncul. Nah, kecuali dari Emerald, Wiley, Signet, nah, Springer itu pasti berbayar. Nah, kita cari ya di halaman berikutnya. Ini kita lihat Atlantis Press. Nah, ini bisa di-download nih. Ya, download artikel. Lalu nanti di-save. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, langkah-langkah mencari jurnal berbahasa Inggris. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngerasa tidak pede karena nggak bisa bahasa Inggris, ya nggak usah khawatir. Toh, karena kuncinya memang ada kata-kata tertentu saja yang bisa kita gunakan dalam mencari jurnal berbahasa Inggris. Ya, jadi nanti kalian tinggal praktekkan saja caranya seperti itu. Nah, bagaimana? Tadi kan kita sudah mendapatkan jurnal bahasa Inggrisnya. Sekarang, tugas kita adalah bagaimana menerjemahkan jurnal tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jangan khawatir, sekarang sudah banyak sekali aplikasi untuk menerjemahkan. Nah, yang akan kita pakai adalah salah satunya milik Google. Nah, kita buka lagi Google-nya dulu. Kemudian kita ketik Translate PDF. Enter. Nanti akan muncul Online Doc Translator. Nah, ini punya Google. Kita klik ya di sini. Kemudian kita pilih yang penerjemah. Nah, nanti masukkan dokumennya di sini ya. Kita klik yang upload. Kemudian kita cari. Kita pilih yang tadi kita sudah download jurnalnya. Nah, nanti dia akan mendeteksi bahasanya. Nah, jangan lupa ini kita rubah jadi bahasa Indonesia. Kita klik terjemahkan. Nah, nanti dia akan menerjemahkan secara otomatis. Kita bisa lihat progresnya di sini ya. Nah, ini sudah beres, cepat. Ada download dokumen, kemudian kita klik. Nanti kita save file. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Kita buka lagi di hasil download yang sudah berbahasa Indonesia. Nah, jadi ini tadi kan kita membahas motivasi intrinsik gitu ya. Nah, dalam membaca jurnal, yang pertama kali kita baca adalah abstraksinya atau abstrak. Karena abstrak itu merangkum seluruh isi jurnal. Di dalam abstrak terdapat latar belakang penelitian, kemudian metodologi, dan juga hasil. Ya. Nah, diutamakan untuk membaca jurnal secara utuh gitu ya, dari awal hingga akhir. Namun, kalau misalnya yang ingin scanning saja, ada caranya. Yang pertama yaitu membaca pengantarnya gitu ya. Jadi kita bisa tahu background penelitian ini apa atau fenomena apa yang mendasari terjadinya penelitian ini ya. Kemudian kita baca bagian teori dan kemudian metodologi untuk tahu cara penelitiannya seperti apa. Kemudian yang utama adalah membaca hasilnya gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui apakah jurnal ini memang bermanfaat untuk jadi rujukan penelitian kita atau tidak. Ya, jadi misalnya seperti ini. Kalau misalnya hipotesis penelitian Anda itu X1 terhadap Y itu positif, tapi kalau di sini ternyata hipotesisnya negatif, artinya jurnal ini tidak cocok gitu ya. Jadi seharusnya cari lagi jurnal yang memang kurang lebih sama gitu arah penelitiannya. Jadi jangan sampai berbeda gitu ya. Nah, sekarang tinggal dipraktekkan saja. Jadi dari mendapatkan kemudian menerjemahkan dan membacanya, silakan dipraktekkan langkah-langkahnya. Nanti kita bisa gunakan untuk kepentingan penulisan skripsi.
kita mempelajari bagaimana cara mencari jurnal berbahasa Inggris, kemudian cara menerjemahkannya. Yang sekarang akan kita pelajari adalah penulisan kutipan. Ya. Jadi, setiap kali menggunakan ide, gagasan, argumen, dan hasil penelitian orang lain, harus mencantumkan sumbernya. Hal ini untuk menghindari plagiarisme dan untuk menunjukkan bahwa informasi yang diberikan valid. Ada beberapa tujuan mengutip, antara lain, 1. Sebagai landasan teori, 2. Menguatkan atau mendukung argumen, dan yang ketiga adalah memperjelas sebuah penjabaran. Perlu diperhatikan di bab 1 tidak boleh ada definisi, sehingga kalaupun ada pendapat atau argumen yang dirasa perlu untuk dimasukkan, sebaiknya diambil intinya saja, dan ditulis dengan bahasa sendiri. Ini namanya paraphrase. Nah, di bab 2, tentunya ketika menulis landasan teori tidak bisa seenaknya saja. Ada aturan atau pakem penulisan yang harus diterapkan. Kita mulai dari mempelajari cara menulis kutipan tidak langsung atau indirect quotation. Yang dimaksud dengan kutipan tidak langsung adalah penulisan kutipan yang mengambil referensi dan kemudian menggunakan gaya bahasa sendiri untuk menuliskannya. Jadi kalimatnya memang berubah, tapi tidak mengubah isinya. Kita lihat di sini, ada dua cara penulisan kutipan tidak langsung. Yang pertama adalah jika diletakkan di awal kalimat. Ya, kita lihat di sini. Ada kata menurut, ya, ini untuk sebagai kata bantu. Menurut Robbins dan Kotler dan Yuliani, manajemen adalah sebuah proses mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Nah, kita lihat di sini. Penulis asli adalah Robbins dan Kotler. Ya. Ketika dikutip oleh Yuliani tahun 2017, maka menggunakan kata dalam. Seperti itu ya. Oke, ini untuk contoh pertama. Kita lihat contoh kedua. Spencer dan Spencer tahun 2018 menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang menonjol bagi seseorang dan menjadi cara-cara berperilaku dan berpikir dalam segala situasi dan berlangsung dalam periode waktu yang lama. Ini adalah gaya penulisan kutipan tidak langsung jika diletakkan di awal kalimat. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, begitu diletakkan di akhir kalimat, tentunya akan berubah formatnya. Kita lihat di sini. Manajemen adalah sebuah proses pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Nah, penulis aslinya itu berada dalam kurung, ya. Nah, kemudian, kalau misalnya di luar dalam kurung, penghubungnya adalah dan, ya. Nah, kalau ada dalam kurung menggunakan simbol, ya. Nah, kemudian gunakan tanda koma dan tulis tahun terbitnya, baru kurung tutup. Ya, itulah cara menulis jika di akhir kalimat. Nah, perhatikan lagi. Sekali lagi, jika di luar atau di awal kalimat, gunakan kata dan sebagai penghubung. Kalau di dalam kurung, menggunakan kata atau simbol seperti ini. Ya. Kita lanjut ke pengutipan langsung atau direct quotation. Nah, kita lihat di sini. Kutipan langsung adalah kutipan yang sama persis dengan sumber aslinya. Artinya kata-katanya tidak ada yang ditambah atau dikurangi. Ya. Biasanya kita menggunakan jenis kutipan ini untuk menyatakan pernyataan yang jika dinyatakan dalam bentuk lain, dikhawatirkan akan kehilangan maknanya. Jadi memang harus dikutip apa adanya, ya, tidak ada yang ditambah atau dikurang. Kita lihat di sini, Ivan Sevich et al. Dalam Hayati tahun 2019 mendefinisikan manajemen sebagai berikut, titik 2. Nah, ini dipindahkan ke paragraf baru, kemudian menjorok ke dalam, kemudian diberi tanda petik. Nah, management is the process undertaken by one or more person to coordinate the activities of other person to achieve result not attainable by any one person acting alone. Nah, petik penutup, lalu titik. Jika kurang dari 4 baris, maka diberi spasi 2. Ya. Nah, bagaimana kalau lebih dari 4 baris? Tentunya berbeda. Lihat di sini. Maka spasinya yang diberikan adalah 1. Ya. Nah, dari awal hingga akhir seperti ini. Ya, tidak ada yang tambah atau dikurang. Jadi terlihat ya perbedaannya ya, yang 4 baris atau lebih dari 4 baris.
Nah, lanjut, kita mempelajari bagaimana mengutip dua penulis atau lebih. Nah, di sini kita lihat ya, ini masih cara yang tadi, menggunakan kata dan, jika dua orang. Nah, bagaimana kalau lebih dari dua orang? Nah, itulah fungsi kata et al. Ya. Jadi artinya kata et al adalah dan kawan-kawan kalau dalam bahasa Indonesia. Di sini, Pratami et titik all, artinya Pratami dan kawan-kawan. Ya. Dalam kurung tahun 2018, berpendapat manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari proses dalam mencapai tujuan. Nah, ini jika di awal kalimat. Jika di akhir kalimat, maka menjadi seperti ini, ya. Berada dalam kurung Pratami et al, tahun 2018. Itu ya. Kita lihat perbedaannya ya. Oke. Nah, sekarang ada lagi bagaimana cara mengutip referensi dari sumber ketiga dan selanjutnya. Ya, contohnya Ivan Sevih et al. Dalam Hayati tahun 2019. Nah, dikutip oleh Asep tahun 2020. Jadi, yang mana yang akan kita tulis kalau misalnya seperti ini? Ya, jadi yang kalian tulis adalah Ivan Sevih et al. Dalam Asep tahun 2020. Patokannya adalah yang paling terakhir yang mengutip. Ya, jadi tidak usah bingung. Pokoknya patokannya adalah yang paling terakhir mengutip yang ditulis. Oke, itu adalah cara menulis referensi satu kutipan dengan cara manual. Nah, ada lagi cara menulis dengan otomatis. Nah, tentunya kita menggunakan fitur yang ada di Microsoft Word. Nah, kita kembali ke Home. Nah, sekarang kita cari references ya. Kita klik. Kemudian kita nanti masukkan database-nya di sini, di Insert Citation. Ya, sebenarnya setelah kalian menemukan jurnal bahasa Inggris, ada baiknya kalian langsung memasukkannya ke bagian sini, ke Insert Citation. Jadi nanti ketika kalian butuh untuk menulis kutipan, ataupun menulis daftar pustaka, kalian tinggal menggunakannya saja. Tinggal klik, nanti akan muncul secara otomatis. Nah, sekarang kita akan mencoba memasukkannya ya, database. Kita klik Insert Citation. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan di Add New Source. Nah, kita pilih jumlah tipe filenya ya. Apakah buku atau jurnal ya. Nah, kalau misalnya buku, memasukkan buku, kemudian kita edit ya dengan memasukkan nama penulisnya. Kalau last itu artinya nama keluarga atau nama terakhir yang tertulis ya. Misalnya seperti ini. Kalau first itu nama depan. Kemudian klik add. Oke. Nah, setelah itu masukkan judul buku. Kemudian tahun penulisan atau tahun terbit. Kemudian kota penerbit. Lalu penerbitnya. Lalu oke. Nah, itu satu. Ya, kemudian kalau yang format jurnal seperti tadi add new source, kita rubah jadi jurnal. Klik edit. Masukkan nama penulisnya ya. Lalu klik add. Lalu oke. Nah, masukkan nama jurnalnya. Oke. Penerbit jurnalnya. Lalu tahun terbit. Dan halaman. Oke, kita klik OK. Nah, ini akan muncul secara otomatis seperti itu ya.
Dana Sasmita tahun 2018. Nah, ketika kita butuh, klik insert citation, lalu pilih saja. Misalnya yang ini ya, yang tadi kita masukkan. Atau yang tadi membuat database, ini yang format buku, kita klik. Nah, seperti ini. Hapus saja judulnya. Nah, hilangkan. Beri kurung tutup. Nah, beres. Jadi seperti itu, ya. Begitu selanjutnya. Jadi sesuaikan apakah di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, nanti boleh dicoba ya. Setelah kalian mengumpulkan jurnal, udah gitu masukkan ke dalam database-nya. Nah, dari format penulisan kutipan, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menulis kalimat kutipan dengan variasi kata-kata yang berbeda. Jadi, ada kata-kata alternatif yang bisa digunakan selain kata menurut dan berpendapat. Nah, kita lihat di sini ada kata berargumen. Ya, jika dalam kalimat bisa kita gunakan seperti ini. Siagian tahun 2018 berargumen. Nah, tinggal lanjutkan sisanya. Kemudian ada kata menyatakan. Nah, ini juga bisa kita gunakan. Jika dalam kalimat menjadi seperti ini. Gibson tahun 2019 menyatakan titik. Ya. Kemudian bisa juga kita gunakan kata menjelaskan. Ya. Jackson 2017 menjelaskan. Kemudian lanjut ada kata menyimpulkan. Nah, Haris 2011 menyimpulkan. Kemudian ada kata menggambarkan, mendeskripsikan, dan menunjukkan. Ini artinya hampir sama, namun jika digunakan dalam kalimat akan berbeda. Kita lihat, Boris 2012 menggambarkan, Naim 2019 mendeskripsikan, Mattis dan Jackson 2019 menunjukkan. Nah, tinggal digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Kemudian ada kata menekankan, ya, jika dalam kalimat menjadi seperti ini. Lintang 2016 menekankan, gitu, ya. Silakan gunakan kata-kata ini sehingga kalimat kutipan kalian lebih variatif dan tidak monoton. Ya, baik, demikian materi mengenai kutipan. Silakan digunakan dan diaplikasikan sehingga kalimat kutipan kalian itu tepat. Sekarang yang akan kita bahas adalah pembuatan daftar pustaka. Jadi, kita perlu mengetahui apakah yang dimaksud dengan daftar pustaka itu beserta fungsi dan tujuan. Daftar pustaka adalah daftar yang memuat sumber-sumber referensi yang dikutip dalam karya tulis ilmiah. Dalam hal ini, yang akan kita bahas adalah pembuatan daftar pustaka skripsi. Sebelum membahas cara menulis daftar pustaka, ada baiknya mengetahui fungsi dan tujuannya. Nah, terdapat beberapa fungsi daftar pustaka antara lain, 1. Menunjukkan bahwa suatu tulisan dan info yang ada dalam karya tulis didukung oleh sumber-sumber yang valid. Jadi bukan hasil pemikiran sendiri. Kedua, menjadikan sumber informasi mudah ditemukan pembaca jika ingin mencari informasi secara detail. Yang ketiga, menghargai penulis sumber informasi. Ya, jadi tidak main copy paste saja hasil karya dan pemikiran orang. Lanjut pada tujuannya. Tujuan daftar pustaka antara lain 1. Memuat info sumber rujukan sehingga bisa diketahui kutipan-kutipan itu dari mana asalnya. Kemudian kedua, mempermudah pembaca yang akan menulis karya tulis dengan tema yang sama. Ketiga, mempermudah mencari referensi. Keempat, membuat pembaca lebih trust atau percaya dengan info yang disajikan karena sumbernya jelas. Yang kelima, tanggung jawab ilmiah karena telah menulis ide, gagasan, dan pernyataan orang lain. Nah, yang akan kita pelajari adalah cara membuat daftar pustaka dengan format APA style, ya. Jadi APA style adalah format penulisan daftar pustaka dan referensi yang dikeluarkan oleh American Psychological Association. Nah, jadi nanti formatnya ada yang kita perlu sesuaikan. Nah, yang kita lihat pertama adalah format penulisan buku. Nah, di sini kita lihat nama penulis atau pengarang disimpan di depan, ya. Kemudian
tahun terbit, kemudian judul buku, kemudian kota terbit, ya. Di sini ada negara atau singkatan negara bagian. Nah, ini sesuaikan saja ya. Jadi tidak perlu dipaksakan. Kemudian yang terakhir adalah penerbitnya. Kita lihat di sini ada tulisan Herianto I. Nah, dalam apostyle, nama depan itu disingkat menjadi inisial. Jadi misalnya Imam Herianto, jadi Herianto, I. Ya. Kemudian, jangan lupa tahun terbitnya dan judul. Nah, untuk buku yang ditulis miring adalah judul bukunya. Ya. Kemudian tulis penerbit di mana, itu di Bandung, dan nama penerbitnya. Seperti ini ya. Oke, ini yang format penulisan buku. Kita lanjut ke format penulisan jurnal. Ada sedikit perbedaan, yaitu kalau di buku yang dimiringkan adalah judul bukunya, kalau di jurnal itu adalah nama jurnalnya atau nama penerbit jurnalnya. Untuk sisanya sama ya, seperti kita lihat, nama penulis ada di awal, kemudian tahun publikasi, tetap dalam kurung ya, kemudian judul artikel atau judul jurnalnya. Nah, di sini lihat yang dicetak miring adalah judul atau nama serial jurnal, kemudian beserta volumenya kalau ada. Nah, yang terakhir adalah halaman dan doi ya. Itu pun kalau ada cantumkan. Nah, seperti itu. Ya. Kita lihat di sini, ini tetap inisial. Kemudian tahun terbit. Nah, ini judul jurnalnya. Lalu, ini nama penerbit jurnalnya ya. The Asia Pacific Education Researcher. Ya, ini cetak miring. Kemudian lihat di contoh kedua. Jurnal Ekonomi dan Bisnis dan Entrepreneurship, cetak miring juga. Nah, ini yang contoh ketiga, Frontiers in Human Neuroscience. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan salah, kalau buku itu yang dicetak miring adalah judulnya, kalau jurnal itu nama penerbit jurnalnya. Nah, cukup jelas ya. Oke. Ini bagaimana cara menulis dengan format manual. Nah, ada cara dengan format otomatis. Gitu ya, nanti kita bahas. Nah, yang akan saya bahas itu adalah bagaimana penulisan atau penyusunan secara utuh. Nah, kalau dalam apostyle gitu kan ya, antara buku dan jurnal itu disatukan. Ya, jadi secara alfabetis dari A sampai Z, tulis saja gitu ya, secara berurutan. Jadi tidak dipisahkan antara buku dengan jurnal. Nah, tapi kalau undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri itu dipisahkan di bagian tersendiri. Gitu ya. Nah, untuk penulisan undang-undang pastinya sama semua seperti ini. Jadi kalian lihat dengan baik detailnya, kemudian tinggal ditulis ya, undang-undang, nomor tahun dan sebagainya dan keterangannya. Nah, sekali lagi untuk daftar pustaka berarti dari awal dari A sampai Z itu antara buku dengan jurnal itu dicampur saja, ya artinya diurutkan saja. Sedangkan undang-undang dan peraturan menteri itu dipisahkan di bagian yang berbeda, ya. Misalnya kalian kasih jeda 1 atau 2 spasi, ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita membahas bagaimana membuat daftar pustaka tapi otomatis. Caranya mudah sekali. Kita pilih fitur references. Nah, sebenarnya ketika kalian sudah menemukan jurnal bahasa Inggris atau jurnal lainnya, kalian tinggal masukkan ke references untuk membuat database. Ya, nanti ketika kalian butuh untuk kutipan atau daftar pustaka, kalian tinggal pencet saja gitu ya. Baik kutipan maupun daftar pustaka, bibliografi. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana cara membuat database-nya ya. Kita klik insert citation, kemudian add new source. Nah, ini pilih formatnya ya. Apakah jurnal atau buku. Kita mulai dari menulis yang jurnal. Nah, klik untuk author itu penulisnya, kita klik edit. Kemudian masukkan nama penulisnya. Kalau satu penulis saja berarti tinggal klik add lalu OK. Lalu masukkan namanya, title jurnalnya.
kemudian penerbit, lalu tahun terbitnya, dan yang terakhir adalah halaman. Nah, kalau sudah informasinya dimasukkan, klik OK. Nah, itu lihat ya. Jadi nanti secara otomatis dia muncul. Ini terutama berguna untuk kutipan. Tapi ini kita hapus dulu. Kita cari yang lowong. Nah, ini kita masukkan. Misalnya, kita butuh yang tadi ya, Dana Sasmita Windy. Ini untuk yang kutipan. Nah, kalau misalnya daftar pustaka, kita klik yang bibliografi. Yang paling atas. Nah, lihat akan muncul ya. Nah, seperti itu. Nanti tinggal disesuaikan saja. Misalnya, hurufnya kita rubah dulu. Kita simpan di tengah, terus kita rubah jadi Arial. 14, kita tulis daftar pustaka. Enter. Lalu ini hapus. Kemudian ini sesuaikan hurufnya. Ini masih kalibri semuanya. Kita ganti jadi Arial 12. Nah, seperti itu ya. Sekian pembahasan materi mengenai mencari referensi, menerjemahkan, membuat citasi, dan membuat daftar pustaka. Apabila kalian masih belum mengerti, silahkan ditonton lagi videonya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.